rame banget ya. Ya, salah satu yang rame itu adalah bintang tamu kita yang saya berbagi ceritanya di acara Rumpi The Secret Life. Sama saya Kak Ros, teman Ella Dani di pojok sana, dan tadi yang suaranya seru banget ada Cika Jessica. Apa kabar? Kamu nabung ya? Nabung? Iya, baik. Nanti kita ngobrol sama Cika Jessica yang katanya terinspirasi dengan pernikahannya Luna Maya dan Maxim ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik, menuai banyak komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari berita ya, dari dunia maya, tapi kejadian dari dunia nyata tentunya, yaitu tentang kabar penangkapan ayah Farel Prayoga yang ditangkap itu karena alasannya adalah karena dia aktif main judi online. Mahyong. Ingat ya, di sini yang aktif main judi itu bisa ditangkap ya. Ini sebenarnya penangkapannya itu dari sejak berapa sih, tanggal 10 12 Juni 12 hari ini 12 hari ini. Ya, dia sudah beberapa hari yang lalu, cuman memang beritanya baru rame sekarang. Siapakah Farel Prayoga? Kalau ingat dulu, Farel tuh anak kecil dulu yang tahun 2020-an lah dia tuh viral ya. Karena dia menyanyikan lagu Ojo Dibandingke dan suaranya itu memang bagus banget. Bahkan di tahun 2022 sempat diundang di istana dalam perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan. Itu viral banget. Dan kita bahkan pernah mengundang dia. Sekarang Farel ini usianya 14 tahun. Waktu viral itu sekitar umur 10 tahun. Dan dia itu nyanyi dari umur 8 tahun, ngamen di mana-mana. Dia sempat cerita, yang ngajarin nyanyi itu siapa ya, bapaknya gitu ya. Dia kalau nyanyi dari jam 2 tuh karena di pasar kan, jadi jam 2 tuh dia jam 2 subuh, sebelum subuh, iya kan? Sampai jam 9, habis itu dia sekolah, begitu terus. Kenapa dia cari duit dari kecil? Ya karena kebutuhan dan juga untuk mensupport keluarganya. Setelah viral, itu dia sudah bisa merenovasi rumah, udah punya kandang sapi bahkan katanya begitu. Nah ini penangkapan karena judi ini kayak miris juga gitu ya. Anaknya kerja kayak begitu, duitnya dipakai buat judi. Dan mereka ditangkap ini sebenarnya suami istri yang ditangkap, tapi ibunya dibebaskan karena tidak ada bukti. Oke, kita lihat ini seperti apa cuplikan wawancara kita dengan Farel pada saat 31 Maret 2023. Aku sendiri takjub dengan pertanyaanku ya, siapa yang butuh duit ya. Jadi kayak itu dengan lihat perjuangan anak sekecil itu udah ngamen dari sebelum subuh gitu ya, terus uangnya dipakai buat judi online gitu ya. Kita tuh sungguh berharap yang ditangkap itu bukan cuma yang aktif judi online ya kan, tapi ya itu yang bikin aplikasi, bandarnya itu harusnya ditangkap ya kan. Dia mah seolah-olah kan kayak adalah kasihan ya kan, itu yang menjadi korban tuh kan banyak, bukan cuman yang main itu tapi kan keluarganya juga. Oke, kita lihat komentar netizen. Itu kan tadi komentar aku ya, komentar netizen. Kenapa bukan sama kan? Tuh kan? Kenapa bukan yang buat judulnya yang ditangkap? Kenapa harus pengguna? Iya sih biar jerak, tapi yang tangkap juga yang buatnya. Iya setuju sih, biar jerak, yang pemainnya juga perlu lah kadang-kadang ya. Kadang-kadang tapi yang perlu sering-sering itu adalah yang bandarnya lah. Ya berikut ya, kita lihat. Kasihan Farel banting tulang hanya untuk memodali ayahnya main judol. Mending ditangkap gini biar Farel bisa fokus nyanyi lagi. Yang berikutnya, anak yang kerja, bapaknya yang berulah. Tapi kalau kita lihat ya tadi waktu kita wawancara ya, bapaknya ketika ditangkap udah kayak agak lebih sehat sih. Yang berikutnya kita lihat, jangan-jangan duit anaknya dipakai. Yang berikutnya, ya iyalah pak gitu, anak lu capek-capek kerja nyari duit, lu malah jadi korban kejahatan si judol. Yang berikutnya ada lagi, semua yang namanya judol pinjol ya, aduh udah mudah-mudahan nggak ada yang terjerat itu semua ya kan. Coba kita tanya sama Cika Jessica, enggak kan? Bandar. Oh yes. Dia mah bandar konten kayaknya. Iya, hobinya bikin konten ya kan. Ratu Velocity-ku. Kita lihat dulu profil Cika Jessica berikut ini. Beli lagi nggak? Ini malah konsultasi belanja. Ini kita mau bahas yang ini dulu nih. Kamu saat aduh Raffi Ahmad baik sekali ya. Masya Allah. Bahkan orang kalau mau bantu, kalau Raffi malah maksa-maksa mau bantu. Iya. Kalau orang kan maksa tuh minjem duit kan. Ini nggak ngasih duit, dia maksa. Masya Allah. Kamu ditransfer Raffi Ahmad karena dia ingin membantu kamu dalam pengobatan mama. Iya kak. Oh. Iya, Masya Allah. Jadi berapa kali sih dia? Kayak gimana sih dari awalnya dia? Dari tahun lalu. Dari kan tahun lalu kan udah jalan cuci darah tuh hampir jalan tuh mau 2 tahun lebih. Nah
pas mama cuci darah, Raffi juga udah tahu. Nah itu kan udah hampir jalan 2 tahun yang lalu. Nah tahun lalu Raffi udah sini aku bantuin buat biaya mama, kata dia gitu. Nggak usah, aku bilang gitu. Nggak, itu ketemu atau obrolan di belakang di panggung, ya kita sebelum syuting lah di ruang make up lah gitu. Emang kamu cerita apa? Nggak mungkin karena dia juga tahu beritanya gitu kan. Jadi kan nanti bahas ini ya, di briefing dulu kan. Terus kan akhirnya dia tahu. Terus dia juga nanya-nanya, kenapa mama ya gini. Ya teman-teman kan kayak Karos kan nanya, kalau nggak ada kamera pun tetap ngobrol gitu. Jadi sinilah aku bantu, aku bilang gitu. Nggak usah aku bilang gitu. Udah tuh. Terus udah gitu kemarin lagi, sekarang kan lagi sering syuting bareng. Dia gitu lagi tuh, sering bercandaan kan. Ciko jomblo nih, jomblo bla 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 gitu. Tapi dia keren loh bla 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 gitu kan. Dia lagi rawat ibunya yang sakit. Kita doain semoga sembuh ya, aku bilang gitu kan. Makasih transferannya 3M. Aku sering bercanda gitu. Waduh dia gitu-gitu kan. Udah sih habis itu, habis selesai bercandaan gitu, tiba-tiba pas kombrek dia minta transfer, minta rekening, aku transfer segini, dia bilang. Jangan, aku langsung berkaca-kaca Karos, merinding. Kok enteng banget orang ngeluarin duit segitu. Aku beneran kayak langsung, wah sadis banget. Enggak usah, cepetan. Sementara kan dia pun sibuk kan Kak Ros. Jadi udahlah, aku pikir dengan niat dia kayak gitu aja kan aku udah Masya Allah gitu kan. Udah tuh berlalu lah. Minggu depannya syuting lagi. Udah pas syuting, Cika, gue tungguin lu, kata dia gitu. Mana rekening? Oh iya, jadi yang sebelum itu juga kamu belum kasih nomor rekening? Belum Kak, karena kan kayak tapi dia inget ya? Inget Kak Ros gitu kan. Kok dia inget ya? Aku bilang gitu kan. Ya udah, sini berapa? Ini mau tag nih. Cepet berapa, kirim sekarang juga sekarang. Dia gitu ya. Udah aku pikir kan, ya udahlah ini buat mama. Dia bilang kan buat pengobatan mama ya. Ya udahlah, akhirnya aku terima Kak Ros. Masya Allah. Ini aku bilang, sumpah, aku beneran, aku berkaca-kaca, aku mau nangis. Jangan nangis, nanti aja nangisnya kalau aku meninggal. Makin nangis nggak sih? Nah, orang baik kan nggak boleh meninggal ya. Harus panjang umur ya. Dia ngomongnya gitu sih? Iya kan, sebel ya. Ih, di situ juga iya aku kayak, ya Allah, sebel. Apaan sih Dan tuh kalau gue nggak punya duit, gue minjem duit sama lo. Ya kapan lu nggak punya duitnya ya? Amin, dia banyak rezeki, insya Allah udah bantu orang. Amin. Tapi sebenarnya kan kamu sendiri ini kan kamu emang juga tuh kerja, juga membiayai pengobatan mama. Bahkan kamu karena merawat mama juga jam kerja kamu kurangin ya. Dan itu kan kamu pakai uang tabungan ya untuk biaya pengobatan kemarin ya mama. Sebenarnya itu kamu dalam kondisi kalau ada butuh bantuan, kalau dapat bantuan tuh kayaknya wah lebih meringankan atau gimana? Ya alhamdulillah tuh sebenarnya tabungan aku, biaya aku pun untuk selama mama sakit tuh masih cukup banget. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Raffi bantu, ya akhirnya ini akan aku pakai untuk tabungan dulu ketika amit-amit tiba-tiba kan kayak kemarin gitu. Kejadian harus CT scan, harus bla bla bla, harus apa, harus rawat inap, kayak gitu-gitu itu kan memakan biaya yang lumayan gitu kan. Lumayan ngagetin ya. Lumayan ngagetin Karos. Jadi kadang kalau misalkan aku tabungan cukup, tapi misalkan aku syuting nih seminggu, terus kan udah keluar honor nih, terus tiba-tiba mamaku masuk rumah sakit harus rawat inap. Jadinya uang yang honor aku malah kepakainya buat biaya rawat inap, obat-obatan dan segala macam kayak gitu Karos. Jika kamu sendiri sebagai perempuan nih, anak perempuan ya kan, belum ada pasangan. Ya kamu ya berbakti untuk orang tua, untuk mama, untuk kakak kamu juga gitu. Kadang ada nggak sih perasaan kayak khawatir, takut ya, karena kayaknya beban kamu kan juga lumayan gitu. Ya mungkin ini kenapa aku belum dikasih jodoh. Aku juga mungkin kalau dikasih pasangan, aku kayaknya mungkin belum bisa sanggup buat bagi waktu buat pasangan aku, karena prioritas aku masih mama sama keluarga. Tapi aku nggak mau dijadikan beban kalau misalkan mama dan keluarga jadi tanggungan aku, karena aku merasa aku juga bahagia kok ngelakuin itu aku pengen, dan alhamdulillah ada aja rezekinya gitu Kak Ros. Cuman kayak pas ada, kayaknya orang seneng gitu kalau ada yang ngasih, kalau ada yang ibaratnya kalau ada yang biayain hidup gitu kan, kayak misalkan suami istri, nanti istrinya tuh dibiayain sama suaminya, kayaknya enak ya gitu kan. Cuman kan kayak ya
Ada nggak Ya momen? selagi masih bisa sendiri. Ya, ada nggak, pasti ada nggak momen-momen kamu tuh kayak aduh kalau ada bisa tempat buat nyender deh gitu kayak. Ada sih Kak Ros, kadang kayak ya jatuhnya sekarang ya kalau secara fisik gitu kan ya nggak ada ya. Kalau misalkan ngadu apa-apa pasti kan doa, udah ngadunya sama Allah aja. Ya pengen kadang kalau misalkan lihat pasangan sendiri itu enak, tapi berdua lebih enak deh kayaknya gitu ya. Dan bisa berbagi cerita. Gitu. Cuman ya udahlah, nggak ngoyo juga, nggak apa-apa. Semua disyukuri ya. Allah berikan teman-teman yang baik, rezeki dari arah yang tak disangka-sangka gitu. Masya Allah. Alhamdulillah circle aku tuh baik-baik semuanya. Raffi, Irfan, Kak Vega, Kak Ros, semua tuh support. Kak Vega Darwanti pun hampir mau kasih aku uang loh pas itu kan teleponan sama mama, jangan dipikirin si Cika mah udah mah gitu-gitu. Cika ada endorse nih ala-ala gitu, mau ngapain Kak? Udah berapa nomor rekening? Aku kayak bersyukur kok circle aku baik-baik ya semua ya Kak Ros, meskipun dukungannya juga kan berupa ucapan, support, pelukan, itu aja udah berarti banget buat aku yang jomblo ini ya Kak. Jadi aku kayaknya nggak apa-apa lah, belum punya pasangan, yang penting sahabat-sahabat lingkungan aku masih bisa dijadikan tempat bersandar aku. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri di dunia ini ya, karena Allah ada dan Allah selalu berikan teman-teman untuk menemani. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong soal ya biaya nih, sebagai kamu kan ya kita nih lah kerja di dunia hiburan tuh kan ya kalau kerja ada duitnya gitu. Benar. Mungkin belum atau udah ada investasi yang kamu tidur aja dia datang. Mungkin ada ya, amin. Diajarin mama Kak, alhamdulillah. Iya. Ini kan kamu juga cerita nih bulan Maret, kemarin barusan tentang mama sebenarnya yang juga selalu nyuruh kamu nabung. Kalau aku sih nyuruhnya beli, kalau mau belanja beli barang tuh yang bisa dijual laginya harganya tetap oke. Bener Kayak gak? diamond ya, tas branded ya. Jam tangan mewah. Ini racun. Jangan yang nanggung-nanggung kalau mau investasi ya. Enggak, ini bagus. Bagus dong. Ya. Saya nggak perlu ngegolin dulu 1-0 dapat jam itu ya. Ya itu juga rezeki ya. Ya, rezeki ya. Alhamdulillah. Coba kita lihat soal menabung, kata Cika Jessica berikut ini. Iya, jadi kamu gimana nih? Nabungnya kamu gimana Nabung, caranya ya? Pokoknya kalau misalnya aku ngincer tas yang aku suka gitu ya, tar dulu udah ada yang ditabungin belum? Kalau udah, tabungan nomor 1 ya dulu prioritas. Iya Kak, benar. Baru abis itu kayaknya mah bisa nih beli tas yang ini gitu. Jadi utamakan nabung baru. Berarti ya kalau kamu lagi beli yang itu berarti tabungannya lebih gede daripada yang kamu belanjain kan? Itu iya, ininya ya, logikanya planningnya ya, gitu kan? Iya betul Kak. Planning keuangannya begitu. Misalkan ada yang nyangkut endorse yang lumayan kan, terus brand ambassador segala macam, tabungin dulu segini. Yang ininya boleh kali mah self reward sayang. Ya ini karena kalau kita lihat nih ada beberapa memang ini cara mengelola uang tuh penting sekali gitu, karena ada artikel juga ya beberapa artis yang berkarir bekerjanya dari masa muda gitu, tapi di masa tua kan kita nggak pernah tahu ya. Ini deretan artis nih, kali ini artikel yang bunyi ya, yang katanya bangkrut dan hidup susah. Maksudnya ya tetap ada rezekinya, tapi mungkin pekerjaannya jadi berbeda ya. Ada yang harus berjualan gitu dan lain sebagainya. Ini juga sempat kan aku sama mama lihat beritanya gitu kan, mama juga ya mudah-mudahan rezeki kita masih ada. Amin. Jangan sampai kurang banget ketika kita butuh uang. Itulah yang makanya mama bilang, itulah Cika kenapa kita harus nabung dan ya tetap usaha terus ya. Iya Kak, betul. Ya, nah kalau ya itu rezekinya datang kalau kita juga berusaha. Nah, ada artikel lagi, pernah tak tertarik menikah katanya, emang iya, tapi berubah pikiran setelah menyaksikan Luna Maya menikah dapat jodohnya di usia 41. Kamu masih ada waktu berapa tuh sampai? Aku kan 37 nih, berarti 4 tahun lagi lah ya. Banyak banget usia gue 37. Disensor dong. Ini live, nggak bisa disensor. Nggak kelihatan ya, kayak 36 ya. Hati. Iya kan, sempet kan yang itu. 36. Beda dikit.
Emang iya kamu gitu lihat ini. Iya pas lihat Kak Luna dapat Maxim 10 10 tahun lebih muda. Mungkin jodohku lagi kuliah, Nah, sekarang jodohmu. lagi skripsi. Enggak, jodohmu udah usia 27 berarti. Ya kan? 27 udah kerja ya. Iya. Lagi ngurus perusahaan tambang di sana. Iya. Amin. Kalau iya gue kasih cepet-cepet ya. Cuma cepet doang. Cepetnya 10 orang, 10 berapa orang nih? Cepet bagi 10. Ya itu Kak, ternyata kok cocok juga ya kalau nama Maxim. Tapi kamu sempat mikir gini, aduh aku umur segini jodohku umur berapa ya gitu? Iya deh, aku sempat bilang gini, kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu kan, ada nggak ya yang seumuran aku, di atas aku kan pengennya sebenarnya umurnya Yang lebih tua. tuh, ya lebih tuanya maksudnya setahun, kalau enggak yang setara lah, seumuran. Gak pernah kepikiran yang lebih muda? Nggak pernah Kak. Terus tapi ada nggak seumuran aku yang masih jomblo gitu, yang belum nikah? Kan rata-rata udah nikah, udah punya anak, kalau enggak duren, gitu kan? Jadi kayak sempat, udah deh kayaknya enggak deh. Tapi melihat Kak Luna Maya, Jadi semua mungkin. ada berondong yang suka sama tapi mungkin berondong juga gini kali ya Kak. Apa? Kalau misalkan tante-tantenya kayak Luna Maya, gue mau deh. Kalau tante-tantenya kayak Cika Jessica, gimana ya? Kita nggak pernah tahu. Itu dia ya. Oke, Mudah-mudahan baik. hai berondong. Cepet tahu, ini tante. Nanti kita ngobrol lagi sama tante. Karos. Aku mau ngobrol dulu sama teman sebaya aku. Oh, ya. ini ponakan kita ya. Ponakan kamu, ini sih enggak. teman sebaya aku. Ada Amanda Oh, Lukson. iya. Padahal udah nenek-nenek loh. Profilnya berikut ini. Astaga. Kita sudah bersama dengan Amanda Lukson. Terlihat seumuran kan? Seumuran banget kok Kak. Kita mau lihat dulu ya, kalau orang mendengar kata Amanda Lukson, apa sih yang paling banyak dicari di Google? Yang pertama kita buka set Amanda Lukson. Pertanyaannya dicari di Google, prestasinya apa? Katanya gitu. Ternyata kalau kita lihat bahwa kamu itu dari umur 4 tahun ya. Benar Kak. 4 tahun tuh udah ikut apa sih? Udah jadi model. Iya, aku dulu sebenarnya 2 tahun sih Kak. Lucu banget sih, lucu banget sih. Bener. Gede banget ya. Itu siapa? Itu aku. Enggak, MC-nya di belakang tuh. Itu kayaknya Kak almarhum Olga deh Kak. Oh iya? Iya kayaknya deh. Oh, Iya nggak sih? 2010. Iya, iya. Iya. Bener-bener itu di Makassar. Di Makassar, 2010 ya ampun, lucu banget. 2010. Terus kamu juga apa sih ikut ajang pemilihan putri-putrian? Iya, benar-benar. Ini kan aku juga kalau nggak salah putri apa ya? Putri Sulawesi Makassar, terus Putri Sutra, Putri Pariwisata. Sebenarnya itu pas aku masih kecil. Kecil banget. Gitu. Di usia belasan ya, 14 atau 15 tahun kamu ke Jakarta main Aku sinetron? ke Jakarta itu 2018 sih Kak. Iya. Iya, 2018. 10 tahun. Iya, 10 tahun bener-bener. Jadi kamu tuh dari kecil udah merintis karir ya? Emang kamu yang pengen atau itu karena mama yang pengen? Sebenarnya model tuh mama, cuman kalau untuk syuting aktris gitu, syuting aku sih kemauan aku sendiri gitu. Cuman karena dukungan orang tua juga, jadinya bisa sampai sekarang. Oh, sampai sekarang loh. Coba kita lihat nih kompilasi sinetron yang dibintangi oleh Amanda berikut ini. Malu banget, itu kapan ya? Ya, kamu usianya sekarang 18 tahun 18 ya? tahun. Nah, itu kamu merintis dari kecil banget dan katanya kamu ketika 10 tahun ke Jakarta ada tawaran, habis itu lama nunggu tawaran lagi, setahun baru dapat tawaran Betul lagi. sekali. Apa yang kamu ingat sekarang dari perjalanan kamu merintis karir itu apa? Wah, berat banget sih Kak, jujur. Karena kan basic aku ke Makassar. Aku ke Jakarta tuh paling cuma lomba-lomba model. Terus tiba-tiba aku disuruh stay ke Jakarta setahun gak ada kerjaan gitu kan. Jadi berharap sama orang tua. Cuman akhirnya setelah 1 tahun berusaha, baru tuh akhirnya ada syuting iklan. Terus ada panggilan lain. Masuklah Tendangan Garuda tadi gitu. Stripping deh akhirnya. Stripping, alhamdulillah dapat tuh di uang saku ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi sekarang kalau dibayang kamu di usia 18 ini kan masih muda sekali itu ya. Apa sih kamu ingin masih tetap di dunia hiburan kah, atau kayak aku pengen ini, pengen itu, pengen ngapain? Kalau plan sih pasti masih banyak banget ya. Aku pengen stripping, pengen apalagi film kan. Zaman sekarang kan aku pengen banget film. Oke. Terus ya masih banyak banget target goals hidup aku. Nyanyi. Nyanyi. Suka cover lagu ya. Coba kita lihat di beberapa konten dia mengcover lagu berikut ini. Itu dia tutup mata sih. Ini mau nyoba aja semua bidang ya. Iya nyoba, cuman ternyata ya suaranya stand di bawah rata-rata ya Kak. Kita kan nggak pernah tahu
iya, aku juga, kamu nggak tahu kan aku juga pernah nyanyi loh. Oh iya. Untung udah nggak ada videonya. Oke, kita mau nanya sekarang. Pernah nggak pernah? Mana sih pertanyaan aku ini sih? Salah ini buat Cika. Oke, ini ya. Pernah nggak pernah kamu mengalami hal-hal berikut ini sepanjang Apa perjalanan 18 tahun hidupmu? Sheila. Pernah nggak jatuh cinta pada pandangan pertama? First love ya? Pernah ya? Pernah sih Kak kayaknya gitu. Cuman kadang ada beruntung, kadang enggak, kadang aku dapetin, kadang enggak gitu ya. Jadi sekali lihat langsung tertarik tuh pernah Iya, ya? pernah. Diselingkuhin pernah atau nggak pernah? Diselingkuhin? Pernah sih Kak, diselingkuhin kan? Diselingkuhin. Pernah kalau diselingkuhin. Oh iya. Iya pernah. Wah. Ini kamu diselingkuhin. Iya pernah dong. Kamu taunya dari mana kalau kamu diselingkuhin? Ada aja omongan. Ada. Ada. Gitu. Terus dia ngaku nggak kalau dia selingkuh? Mau nggak mau kan ada bukti, jadi ngaku dong. Selingkuh? Aku selingkuh? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kamu diselingkuhin pernah? Pernah. Terus kamu apain tuh cowok yang nyelingkuhin kamu? Tinggalin. Kamu yang ninggalinnya. Mental breakdown karena komentar netizen pernah nggak pernah? Pernah sih Kak, cuman karena kan aku juga ada kesibukan, jadi maksudnya kadang aku juga nggak terlalu baca yang namanya sosmed gitu kan. Cuman pasti ada aja teman-teman orang terdekat yang ngasih tau, kalau dihujat nih kayak gini-gini. Cuman menurut aku selagi itu tidak mengganggu martabat aku sebagai wanita ya, aku fine-fine aja gitu. Jadi so far yang selama ini komentarnya masih udahlah gitu ya. Iya benar sekali. Pernah nggak pernah kamu settingan biar nama kamu naik dikenal orang? Enggak dong Enggak Kak, ya? aku pengen sukses dengan karir aku sendiri Oke. gitu. Pernah nggak pernah ketemu cowok red flag tapi kamu tetap lanjut karena terlanjur sayang? Pernah kan anak zaman sekarang, semakin red flag semakin jatuh cinta. Ya kan? Gitu. Oke, kalau gitu kita mau nanya ini apa kalau ciri-ciri seperti ini menurut kamu itu termasuk red flag atau green flag? Ini benderanya tuh? kenapa di situ bukan dibawa ke sini? Oh, selain berikut ini ya, sekarang pertanyaan. Menurut kamu, apakah ini termasuk cowok red flag atau green flag? Yaitu cowok yang pengen private soal hubungan kamu, nggak boleh posting di sosial media ataupun nggak boleh ngomong bahwa kamu punya hubungan. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Lumpinda.